Masih adanya lokasi yang dinilai kurang representatif ikut menjadi perhatian DPRD Pekanbaru, apalagi berada di kawasan pinggiran sekolah jauh. Masih adanya lokasi yang dinilai kurang representatif ikut menjadi perhatian DPRD Pekanbaru, apalagi berada di kawasan pinggiran sekolah jauh SD marginal yang merupakan kelompok belajar di bawah SD 135 Pekanbaru, jauh dari kata layak dan nyaman. Terkadang, proses belajar mengajar harus dihentikan saat musim hujan karena air masuk hingga ke dalam kelas. Lebih miris lagi, gaji tenaga pengajar di sekolah ini jauh dari kata sejahtera, di mana dengan waktu dan pekerjaan yang sama, gaji tenaga pengajar dinilai tidak wajar, yakni jauh di bawah nilai upah minimum kota. Rasa ikhlas serta keinginan untuk mencerdaskan anak bangsa menjadi penyemangat para pahlawan tanpa tanda jasa untuk terus memberikan ilmu kepada anak-anak masyarakat yang terpinggirkan ini. Ruang dan fasilitas seadanya tidak menjadi penghambat, sehingga masih bisa memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Menurut salah seorang guru bantu di kelompok belajar cerdas 2, Randy Aresta, ini merupakan program jemput bola dalam melaksanakan pendidikan terhadap masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan di kota bertuah. Walaupun tidak dianggap 100% sebagai penduduk kota bertuah, namun hak-hak pendidikan tetap menjadi prioritas sehingga generasi muda ini tidak tertinggal dan terbelakang dengan anak-anak di kota. Totalnya ada sekitar 80. Berdirinya tahun 2010. Ya, ini Bang setingkat apa nih Bang? Kelas jauh namanya itu Bang. Yang didirikan sama orang dinas provinsi. Yang dibentuk sama Bapak almarhum Kasmianto. Sebenarnya sih awalnya mau dibuat sekolah satu atap kan. Tapi peninggalan beliau kan udah berubah menjadi marginal kan, kelas jauh. Sebagai kelas pembantu aja. Apa yang menjadi kesulitan operasional kita nih Bang? Ya paling jalan aksesnya. Kalau hujan lebat kan itu airnya merembes ke dalam lokal, kadang itu aja. Bang, ya ini kita ada berapa guru sih di sini? Ada 6 total ada. Ya 1 komite, 5 yang GB yang itu sudah di-SK-kan dari provinsi. Sebagai guru huni itu? Ya guru huni itu ya guru bantu dari marginal itu deh. Sudah di-SK-kan. Ya. SK-nya dari provinsi? Iya, provinsi. Oh, provinsi. Iya, dari terus provinsi. Ini yang sekolahnya anak dari mana nih? Dari perkebunan itu ya, dari pindah-pindahan gitu. Terkendala administrasi lah, orang itu kan kakak aktif, jadi sulit masuk ke sekolah yang lebih layak lah kan. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sondia Warman tidak kuasa menahan haru terhadap perjuangan anak-anak pinggiran bersama tenaga pengajar yang masih bersemangat dalam mencegah buta huruf dan kebodohan. Bahkan, politisi Partai Amanat Nasional ini telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memindahkan lokasi sekolah ke tempat yang lebih representatif. Namun hal ini perlu dibahas dengan wali murid dan sejumlah pihak, sehingga tidak menjadi kendala di waktu kedepannya. Saat ini, ada bangunan sekolah alternatif yang bisa menjadi sarana pendidikan, yakni bangunan sekolah menengah kejuruan yang belum termanfaatkan. Jika pemindahan sekolah berlangsung lancar, maka kelompok belajar ini bisa menjadi satu sekolah. Sengaja meninjau ini kan ingin tahu lokasi pertama dan cerita alutsista itu seperti apa. Dan ternyata ini kan sekolah marginal. Sekolah marginal itu ada sekolah di bawah naungan provinsi. Tapi bagaimanapun juga kita tidak mencari di sini pembenaran ya. Karena ini menyangkut dunia pendidikan, tentu tidak prioritaskan. Nah kebetulan kita sangat miris seperti lokasi hari ini. Kebetulan nggak begitu jauh dari lokasi sekolah ini, lebih kurang 1 km, ada aset pemerintah Kota Pekanbaru. Yang mana aset itu sampai hari ini kan belum dipergunakan. Itu tadinya kan untuk SMK. Nah kenapa tidak? Lokasi ini kita pindahkan ke sana. Maka tadi saya tanya mana anak sama Bu Guru, kalau seandainya kita pindahkan ke sana anak mau nggak? Rata-rata alhamdulillah mereka semua mau. Karena di situ lokasi sekolahnya lebih representatif,
sekolahnya itu ada 2 lantai, ya kenapa tidak? Ini yang nanti akan kita coba bicara sama Pak Wali Kota, sehingga kelas di situ tuh bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Misalnya dimanfaatkan oleh anak ini tidak lagi belajar dalam kondisi yang tidak seperti ini. Ini seperti ini satu kelas. Satu kelas itu ada kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tentu juga proses belajar kan akan terganggu seperti itu. Sementara mereka ini adalah harapan anak-anak bangsa kita. Nah, ini yang kita coba nanti ketemu sama Pak Wali Kota untuk supaya aset yang tadi itu bisa dipergunakan sehingga anak-anak ini bisa belajar lebih representatif lagi lah. Sondia Warman berharap hal ini tidak menjadi polemik berkepanjangan, namun menjadi kewajiban bersama dalam mencari solusi sehingga proses pendidikan di Kota Pekanbaru bisa berjalan lebih baik dan maksimal. Irwansyah Rafelindo melaporkan.